الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به في الدارين آمين. ومن صام من كل شهر 3 أيام وهي الأيام البيض وهي 13 وتالياه إلا في الحجة يصوم 16 أو يوما بعده بدل 13. وحكمة كونها 3 أن الحسنة ب10 أمثالها وصومها كصوم الشهر كله ولذلك يحصل أصل سنة بصوم 3 من أيام الشهر كذا في التحفة فقد أدى حق الصيام. ومن قرأ كل يوم 100 آية فقد أدى حق القراءة. وقراءة المنجيات 7 أولى وهي ألف لام ميم تنزيل وياسين وفصلت والدخان والواقعة والحشر والملك. وأن يقرأ إذا أصبح وإذا أمسى أوائل الحديد وخواتم الحشر والإخلاص والمعوذتين 3. ومن تصدق في جمعة بدرهم أو بما يساويه فقد أدى حق الصدقة. Berkatalah muallif dalam kitabnya, semoga Allah merahmatinya dan kita mendapatkan barokahnya, amin. Wa man shama, barang siapa atau siapa orang yang shoma, dia melaksanakan puasa. Wa man shama, siapa orang melaksanakan puasa, min kulli syahrin, setiap bulannya, 3 ayamin, 3 kali atau 3 hari. Berarti kita tahu di sini puasanya mayatakarraru bitikraris syuhur, puasanya yang puasa bulanan. Ya, kita tahu puasa sunnah terbagi 3, ada mayatakarrar bitikraris sinin, ada yang hitungannya tahunan, contohnya Arafah, contohnya Asyura, contohnya Tasu'a, contohnya Tarwiyah. Itu puasa sunnah tahunan. Ada lagi mayatakarrar bitikrari syuhur, puasa yang bulanan. Apa itu, Bib? Ini namanya puasa bid, puasa sud. Dinamakan sud karena posisi bulan gelap, ya, menghitam. Kita lihat ke kitab. Wa man shama min kulli syahrin 3 ayamin wa hiya al-ayyamul bidhi wa hiya 13, yaitu tanggal 13 setiap bulannya, wa taliyahi, dan 2 hari berikutnya, 14, 15. Illa fil hajjah, kecuali pas bulan Dzulhijjah. Ya. Kenapa kok pas bulan Dzulhijjah kagak? Karena di situ pas apa tuh? Pas apa? Tasyrik. Ya, hari tasyrik boleh puasa enggak? Barangkali gitu ada orang saking rajinnya puasa, hari tasyrik puasa juga. Ente jangan puasa dong, enggak Beb, ana istiqomah. Iya, tapi hari tasyrik kagak boleh. 5 hari orang enggak boleh puasa. Idul Adha, Idul Fitri, 3 hari, hari tasyrik. Tanggal berapa hari tasyrik? 12, 11, 12, 13. Makanya dikatakan illa bil hajjah, kecuali pada bulan Dzulhijjah. Yasumu sadisa, mundurin sedikit puasanya pada tanggal ke-16. Ya, sadisa asyara pada tanggal 16. Au yauman ba'dahu, kalau perlu mundurin lagi 1 hari setelah
tanggal 17 mungkin masih enak makan sate. Ya, masih enak panggang sate. Ya, jadi jangan puasa dulu. Ya. Jadi di sini niatnya masih bid masih. Ya, usolli. Nawaitu sunnatal bid. Nawaitu sauma sunnatal bid. Atau bahasa Indonesianya boleh sahaja ku niat puasa sunnah bid. Kalau bertepatannya hari Senin, dobelin sunnah yaumul isnin wa sunnatal bid. Ya. Dan satu masukan nih, asyai' bisyai' yudkar. Kata ulama, Anda kalau sebut sesuatu biasanya nyenggol-nyenggol yang lain. Maksudnya kalau Anda sebut satu ilmu, ada keutamaan-keutamaan yang lain ikut. Kalau kita niat puasa sunnah, jangan pernah lupa diniatin qadha Ramadan. Ya, niatin qadha Ramadan. Jadi harus niat dari malam, Beb. Iya. Kan puasa bid, betul. Tapi takutnya dulu ente pernah puasa Ramadan enggak benar. Makanya diniatin nawaitu shauma ghadin qadha Ramadan wa sunnah yaumul bid wa sunnah yaumul isnin. Kalau pas hari Kamis sunnah yaumul khamis. Jadi dapat pahala 3. Lalu dikatakan badala tsalitsa asyara, pengganti dari tanggal 13. Wa hikmatu kauniha salasatan, adapun hikmah adanya puasa pada tanggal 13, 14, 15 ayam bid itu, ya, salasatan 3 hari itu, annal hasanata adalah selalu kebaikan itu bi asyri amsalihha, Allah lipat gandakan sampai 10 kali lipat. Fasaumuha, maka berpuasa pada 13, 14, 15 puasa bid setiap bulannya itu kasaumi syahri, kebaikannya pahalanya seperti seseorang puasa 1 bulan kullihi seluruhnya. Subhanallah. Ya, padahal puasanya cuma 3 hari doang, 13, 14, 15. Tapi rahmatnya Allah, rahmati wasi'at kulla syai'. Kata Allah dalam hadits qudsi, rahmatku meliputi segala-galanya. Orang puasa 3 kali doang seakan-akan puasa 1 bulan. Subhanallah. Qiraatul munjiati, tidak ketinggalan juga bacaan-bacaan surat Al-Munjiat. Munjiat itu apa? Munjiat itu ya wasilah pembawa selamat. Wasilah pembawa selamat. Kan yang bawa selamat kan Allah, Beb, bukan Al-Qur'an. Iya, tapi wasilah. Ya. Innahu min Sulaiman wa innahu min bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi majreha wa mursaha. Itu ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh para nabi. Kalau ente ogah, urusan ente dah. Nabi Sulaiman, nabi-nabi, mereka diberi keselamatan oleh Allah dengan membaca ayat-ayat suci kitab-kitab mereka. Ya, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Ya, kalau ada orang sakit, ya, anak sakit, jam 1 malam, jam 2 malam dokter tutup, ya, ambil alternatif yang instan, air tuh, ente punya wudu ngadep kiblat, antum boleh catat tuh, pegang tuh air ngadep kiblat, punya wudu, celupin tangan antum baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin 7 kali.
wa nunazzilu, dan kami turunkan minal qur'ani, dari Al-Qur'anul Karim, ma wa syifaun, yang merupakan obat, wa rahmatun, dan rahmat lil mukminin. 7 kali itu bacain gitu. Ya, beb, ana bukan wali, ente wali buat anak ente. Ana bukan wali, ente wali buat bini ente. Bacain 7 kali wa nunazzilu Al-Qur'an ma syifa'un wa rahmatul lil mukminin. Bacain salawat tibbil qulub 7 kali. Ya, salawat tibbil qulub. Kalau emang tuh sakitnya semacam panas, ya begitu. Kalau sakitnya model-model kayak sawan, tahu sawan? Coba nih, benerin nih, bakar surat tuh, kasih kamu. Ya, sakitnya kayak sawan. Nih mulai ada nyeleneh nih Habib nih. Ya tapi itu biasanya begitu. Tahu-tahu tuh anak nangis saja, badannya nggak ada yang sakit, nangis mulu. Jangan bingung-bingung, ente azanin di kuping kanannya, ente komatin di kuping kirinya. Kalau emang ada makhluknya nggak bakal nempel, dia bakal pergi. Ya, kalau emang ada makhluknya bakal pergi. Jadi ente azanin di kuping kanannya, komatin di kuping kirinya. Benar-benar pegang kupingnya, azan pelan-pelan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah. Itu azan kalau keluar dari qalb sanubari yang jernih, bening, suci, kebakaran aja ente azanin, redup tuh api. Dulu di Jakarta kalau orang kebakaran nih tengah malam lari ke Habib Ali Kuitang, bukan ke Blangwir pemadam kebakaran, enggak, lebih cepat Habib Ali Kuitang. Minta tolong Habib Ali, tolong, ada apa nih, kebakaran kampungannya 1 RT. Oh iya, sebentar, ambil sorban pergi. Api yang begitu besar, beliau Allahu Akbar, Allahu Akbar, habis tuh api langsung. Azan belum selesai, api selesai. Cepetan pakai azan beliau daripada semprot-semprot. Nah. Kok begitu Bib? Jangan banyak tanya deh. Yadullah fawqa aydihim. Tangan Allah ada di dalam, kuasa Allah ada di dalam mereka. Karena beda. Kalau kita tidur, mereka malam kagak tidur. Kalau kita maksiat, dia tahan tuh dirinya. Sabr al-ma'asi. Makanya jadi ibadun mukramun, hamba-hamba Allah yang mulia. Ya. Lalu tadi ana bilang wan nazim al-Qur'an ma syifa'u rahmatul lil mukminin 7 kali, salawat tibbil qulub 7 kali. Kalau memang agak aneh-aneh sakitnya, azanin nama komatin. Jadi di sini qiraatul munjiyati, membaca surat-surat menjadi wasilah selamat, pembawa selamat. Yang memberi selamat bukan Quran, siapa? Allah. Siapa? Allah. Ya, ini wasilah aja. Ya. Ngapain baca bid'ah? Ya udah, ente kalau sakit jangan dibawa ke dokter ya. Ini udah sakit kronis, jangan bid'ah, jangan. Yang ngobatin tuh Allah, dokter cuman wasilah. Jadi wakilatul munjiyati sam'ati, membaca surat-surat munjiyat pembawa wasilah selamat. Ya, as-sab'ah 7 surat. Ada 7 surat. Yang pertama, aula, yang utama yaitu 1 Alif Lam Mim Tanzil atau surat As-Sajdah. Orang dulu gak tinggal nih As-Sajdah setiap malam. Minimal mereka baca kalau jadi imam salat subuh. Jadi ada sujud, ada sujudnya tuh, sujud tilawahnya. Ya, kalau sekarang udah sabisma ama hal ataka udah bagus. Ya, kalau orang dulu As-Sajdah pada hafal. Ini yang pertama surat Alif Lam Mim Tanzil atau surat As-Sajdah. Ada 1 hadis anda bacakan. Man qara'a surat Alif Lam Mim Tanzil u'tiya minal ajri kaman ahya lailatul qadri. Siapa orang di malam hari baca surat As-Sajdah,
maka orang itu mendapatkan pahala laksana orang yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Masya Allah. Hadis yang lain riwayatkan wa kana sallallahu alaihi wasallam la yanamu hatta yaqra'a alif lam mim tanzil asyadah wa tabarakalladzi biyadil mulk. Hadis lain ada 2 surat yang Nabi tidak pernah meninggalkannya setiap malam. Ya. Nabi enggak pernah ninggalin 2 surat itu setiap malam. Yaitu surat As-Sajdah sama surat Tabarak. Enggak pernah ditinggalin oleh Rasul karena Rasul pernah bersabda, "Huma yafdilani kulla suratin fil Qur'an." Itu 2 surat mengutamain keutamaan setiap surat fil Quran bisab'ina hasanah, 70 kali pahalanya lebih bagus. Wa man qara'aha, siapa orang membacanya, kutiba lahu sab'una hasanah, dikasih pahala 70 pahala. Wa muhya anhu sab'una sayi'ah, diampuni 70 dosa. Wa rufi'a lahu sab'una darajah, diangkat 70 derajat. Baca tiap malam 70 derajat diangkat sama Allah. Seminggu 7 malam, 70 kali 7 itu berapa itu? Saudara, orang berilmu banyak, orang punya kitab, wah itu lebih banyak lagi. Toko buku, pemilik toko buku lebih banyak kitabnya. Tapi belum tentu itu orang bester. Orang yang bester dia punya ilmu, wiritannya bagus, zikirnya bagus, bacaan Qur'annya, wiritan dari Qur'annya rajin, istiqomah. Ini orang bester walaupun ilmunya sedikit. Makanya maaf, biasa pesantren-pesantren orang-orang alim ada waktu setengah untuk wiritan, setengah untuk ilmu. Ngapain banyak wiritan? Pesantren perdalam ilmu. Belum tentu orang banyak ilmu jadi lempeng. Tapi ketika orang diisi ilmunya dengan zikir, dengan wiritan, maka bercahaya itu ilmu. Kenapa begitu? Karena sahabat itu dididik sama Rasul sampai menjadi orang awwah. Tahu awwah? Ya ta'awwah, dikit-dikit zikir, dikit-dikit baca Quran, dikit-dikit baca istighfar. Tuh didikan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi dikatakan di sini As-Sajdah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Man qara alif lam mim tanzil, siapa orang baca As-Sajdah, dhahakallahu li yaumil qiyamah, Allah akan senantiasa tersenyum untuk orang itu di hari kiamat. Wa gudiyalahu kullu hajatin lahu indallahi, hajat apapun yang dia minta bakal digabul oleh Allah Ta'ala. Wa atahu iyau bikulli ayatin, dan Allah berikan kepadanya setiap ayat qara'aha yang dia baca, ghurfatan fil jannah, satu ayat satu kamar surganya Allah SWT. Allah kasih satu kamar di surganya Allah, satu ayat tuh ya. Jadi jangan tinggalin nih As-Sajdah. Yang kedua, wa Yasin, surat ya Yasin. Bin Habib, urusan ente gak boleh ya. Kata Imam Albani, hadis-hadisnya ini doib. Aneh udah gak percaya sama Albani, dan aneh gak ada urusan sama Albani. Aneh gak ganggu dia, dia gak ganggu aneh, selesai urusan. Kalau dia menilai hadis, Anda gak minta dinilai sama dia, karena Anda gak percaya sama mulut dia. Anda percaya sama mulutnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Turmuzi, Imam Dailami, Imam Nasai, Imam Bazzar, Imam Baihaqi, Imam Tabrani, Imam Darqutni, Imam Ibnu Abdillah. Anda percaya dia. Sama Albani Anda gak percaya. Jadi setiap hadis-hadis yang ditashihkan sama Albani, bagi Anda belum sahih. Sebagaimana hadis didoifkan sama Albani, bagi Anda enggak doif.
Jadi urusan ente, urusan aneh. Begitu. Jadi hadis ini saudara kayak tadi tuh antum dengar, kalau antum rujuk sama kitab-kitab yang baru kemarin didoifin sama Albani. Kalau anda pribadi, anda nggak ada urusan sama Albani. Anda nggak hina dia, tapi kalau untuk percaya, anda nggak percaya. Ya, anda percaya sama ulama yang hidup lebih jauh sebelum Albani. Ya, seperti itu. Udah ngaji capek ya? Capek nggak? Kayaknya capek nih. Tahu ente, tahu aneh yang capek nih. Jadi wa Yasin, surat ya qalbul Quran. Nah ini nih ada hadis lagi, kata Nabi, kata Albani dhaif. Kata Nabi, perawi mengatakan Imam Abu Hurairah, perawinya sumber awalnya, Yasin jantungnya Quran. La yaqra'u rajulun yuridu biha wajhallah wa darul akhirata illa ghufir lahu faqra'u ala mautakum. Yasin jantungnya Quran, tidak dibaca itu Yasin. Yang bacanya tulus, nggak ngarep apa-apa, berharap ridha Allah dan hari akhir, melainkan Allah ampuni dosanya, bacakanlah untuk orang yang meninggal dunia. Kata Albani, dhaif. Mungkin dia tahu Yasin suka dibaca, suka diajin buat orang mati kali. Jadi dibilang dhaif. Ya ada illah, ada sebab. Ya kita nggak tahu dah sebabnya apa. Pokoknya bagi kita mah wasairul a'mali fil afdhaliyah, dalam urusan fadhil amal yuhtajulahu, bisa dipakai, kecuali dalam bab hukum fikih. Kalau dhaif jangan disentuh-sentuh. Jadi Yasin ini penting. Makanya kita dianjurkan sama Habib Umar bin Hafid, tiap habis subuh kudu wajib baca Yasin. Dalam hadis Rasul riwayat Imam Abu Hurairah, perawinya man qara Yasin fi lailatin asbah maghfuran lahu. Kalau orang baca Yasin malam hari, di pagi hari udah bersih dari dosa. Subhanallah. Dalam hadis lain, siapa orang man qara dalam qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, min khasaisi hadhihi surah ana la tugra'u inda amrin asirin illa yassarahullahu ta'ala. Kata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya jilid ketiga halaman 524, kata Imam Ibnu Katsir, tidaklah ada orang punya urusan sulit. Ini percaya anda, mufassir, ahli tafsir Al-Quran, jilid ketiga halaman 524, beliau meletakkan qala ba'dul ulama, telah berkata sebagian ulama. Di antara keistimewaan surat Yasin, tidaklah dibaca oleh orang yang punya urusan lagi sulit. Kalau benang lagi kusut, illa yassarahullah ta'ala, melainkan pasti Allah bakal mudahin. Amin. Jikalau wa ka'anna qara'ata indal mayyit la tanzilur rahmal barakah. Kalau dibacain untuk mayit, Allah turunkan berkah dan rahmat. Walisahil alai khurujur ruh. Kalau itu orang belum meninggal dunia, lagi sakratul maut, bacain Yasin akan mempermudah keluarnya ruh. Tuh. Kan belum mati, ngapain dibacain Yasin? Nah, anda udah dengar dikatakan oleh ulama dalam kitab, kalau orang lagi sakaratul maut, buru-buru bacain Yasin. Ya, itu mempermudah keluarnya ruh. Lalu yang selanjutnya, surat apa nih? Wa Fussilat. Surat Munjiat yang ketiga, surat Fussilat. Dalam hadis diriwayatkan, man qara hadhihi surah a'tahu Allah bi kulli harfin asyra hasanat. Siapa orang baca surat Al-Fussilat, satu ayatnya Allah kasih 10 ganjaran pahala. Wad-Dukhan, lalu surat Ad-Dukhan yang keempat, surat Munjiat Ad-Dukhan. Dalam riwayat hadis baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam oleh Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah,
man qara hamim ad-dukhan fi lailatin asbaha yastaghfir lahu sab'una alfa malak. Siapa orang baca surat ad-dukhan di malam hari, di pagi harinya 70.000 malaikat memintakan ampun kepada Allah untuk orang yang baca surat ad-dukhan. Ya, makanya jangan tinggalin. Enggak bisa tiap malam Jumat. Pisahin tuh. Baca as-sajdah malam Jumat, enggak bisa tiap malam. Ad-dukhan enggak bisa tiap malam Jumat. Ya. Dalam hadis lain, man qara hamim ad-dukhan fi lailatil jum'ah ghufira lahu